Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah perencanaan sosial. Mari kita awali sesi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang analisis sosial. Apa itu analisis sosial? Setelah kita mengkaji tentang jenis-jenis perencanaan sosial, ini adalah implementasi dari pelaksanaan perencanaan sosial. Kita mulai dengan analisis sosial. Apa itu analisis sosial? Adalah upaya untuk membuat peta situasi sosial. Ya. Peta situasi sosial. Apa itu peta? Mapping. Peta. Untuk menghadirkan apa saja yang ada pada kehidupan masyarakat. Ya? Apa saja yang ada di masyarakat. Strukturnya, kronologinya, ya, semua yang ada di masyarakat itu kita hadirkan guna menyelesaikan persoalan tertentu. Ya, jadi peta analisis sosial itu bukan hanya sekedar peta desa, peta kota, atau peta sebuah negara, peta sosial ya, tetapi sebuah upaya untuk menyelesaikan persoalan tertentu. Ya, sehingga rumusannya bisa dibalik sebenarnya. Analisis sosial adalah upaya untuk menyelesaikan persoalan tertentu dengan menghadirkan peta sosial yang ada. Ya. Sehingga mengapa harus peta sosial? Mengapa tidak langsung diselesaikan saja tanpa harus memetakan? Nah, ini yang membedakan upaya yang bersifat ilmiah dengan upaya yang bersifat ideologis. Ya, sebenarnya upaya untuk menyelesaikan masalah sosial itu banyak cara. Ya. Partai politik punya agenda, ormas sosial punya agenda, kelompok-kelompok keagamaan punya agenda, pemerintah negara juga punya agenda. Nah, masing-masing pihak biasanya akan memiliki asumsi sendiri-sendiri. Misalnya partai politik, ya, kalau partai politik sosialis ya tentu nilai idealnya adalah bagaimana membela kelompok kelas menengah ke bawah. Partai liberal bagaimana meneguhkan dominasi kelompok menengah ke atas. Ormas-ormas agama bagaimana mensosialisasikan, mensyiarkan paham keagamaannya masing-masing. Ya, mereka punya satu tujuan dan karena satu tujuan mereka punya satu cara. Nah, biasanya kalau kelompok-kelompok yang punya agenda politis itu satu cara. Tetapi analisis sosial itu sifatnya ilmiah. Ya, menyelesaikan masalah tetapi dengan cara ilmiah. Apa bedanya? Kalau menyelesaikan masalah secara ilmiah itu kita membuat pemetaan dulu. Apa sebenarnya yang terjadi? Analisisnya, diagnosisnya. Kalau kelompok keagamaan contohnya ya, misalnya melihat adanya kriminalitas di kalangan anak muda. Anak muda suka nyuri motor, terlibat prostitusi atau perkelahian, klitih, gitu ya. Kalau kelompok keagamaan pasti mengatakan ini karena kurangnya ketaatan beragama. Ya, sehingga ketaatan beragama yang harus didorong. Ini adalah satu analisis, namanya analisis partisan, ya, analisis ideologis. Sudah meyakini bahwa faktornya agama. Jadi berangkat dari awal sebelum mulai sudah diyakini dulu bahwa faktornya adalah agama. Sementara kalau kelompok-kelompok sosialis ya, apakah dia partai politik sosialis aliran kiri atau LSM sosialis aliran kiri, dia akan mengatakan bahwa semua masalah sosial itu lahir dari ketimpangan.
Nah, karena orang kaya yang menumpuk-numpuk harta kekayaannya untuk dirinya sendiri, orang miskin nggak ada yang ngurus, artinya akhirnya orang miskin ini mencari jalan sendiri dengan cara yang tidak baik. Ya. Nah, sementara kalau kelompok liberal, ya, kelompok liberal yang berpihak pada orang kaya itu fokusnya adalah aturan main. Setiap masalah sosial bermula dari tidak diikuti atau dilanggarnya aturan yang ada, ya, aturan negara, aturan sosial, kelitih perkelahian remaja di jalan atau pengemis di jalan itu karena masyarakat itu tidak mengikuti aturan. Apa aturannya? Ya ketika kecil itu makan makanan bergizi supaya sehat, lalu sekolah. Ya, banyak banyak kriminalitas itu bermula dari memang orang-orangnya itu bodoh, ya, nggak sekolah, dia nggak tahu bagaimana menyelesaikan masalah hidup. Ya, itu kalau partai liberal atau kelompok-kelompok liberal itu selalu menekankan pada aturan main. Masalah sosial muncul dari diabaikannya regulasi, diabaikannya aturan. Aturan apa? Aturan hidup. Ya, orang harus beragama, rajin beragama supaya keluarga harmonis dan giat bekerja. Kalau giat bekerja, hidupnya tercukupi. Kalau hidupnya tercukupi, anaknya punya pendidikan. Jadi paham liberal itu adalah paham yang sebenarnya lebih dekat ke agama secara umum, ya. Ketaatan mengikuti aturan hidup. Orang-orang kaya itu mengapa mereka bisa kaya? Karena bekerja keras. Ya di sana sini ada koruptor, ada orang yang tidak jujur. Tapi sebagian sangat besar, 98-99% orang menjadi kaya itu karena bekerja keras, karena sejak kecil disiplin, ya, karena mengikuti aturan hidup yang ada. Nah, sehingga masing-masing kelompok itu sebelum memulai analisis sudah punya asumsi dulu, ya. Kalau kelompok agama masalah sosial karena hilangnya faktor agama. Kelompok kiri, kelompok sosialis, itu menganggap masalah sosial lahir karena ketimpangan ekonomi, karena ketidakpedulian orang kaya pada orang miskin. Kelompok liberal mengatakan bahwa masalah sosial lahir dari sikap abai masyarakat terhadap aturan kehidupan, hilangnya disiplin dalam kehidupan masyarakat. Kalau disiplin, ya, meskipun anaknya orang miskin, kalau sejak kecil disiplin, besarnya dewasanya akan jadi orang kaya. Ya, rajin ibadah, rajin belajar, hemat, ya, bekerja, pasti dia dewasanya akan kaya. Ya, itu rumus yang diikuti oleh banyak orang-orang sukses, ya, orang-orang makanya liberalisme itu tetap dominan, ya. Sosialisme, pandangan kepedulian pada orang miskin itu ya cukup dominan, tetapi lebih dominan kelompok paham liberal. Paham liberal itu bukan satu yang jelek, ya. Jadi kalian harus mulai menyadari bahwa orang kaya menjadi kaya itu bukan karena orang tuanya kaya, tapi karena dia bekerja keras. Banyak orang yang orang tuanya kaya ketika dewasa kemudian dia jatuh miskin karena tidak bekerja keras. Sebaliknya banyak orang yang kecilnya itu bukan anaknya siapa-siapa, tapi begitu tua dia jadi konglomerat. Konglomerat di Indonesia itu sebagian besar bapaknya orang miskin. Ya anaknya konglomerat pasti kaya. Tetapi sebagian besar konglomerat itu dulunya miskin, gitu ya. Nah, sementara analisis ilmiah itu tidak punya asumsi bahwa yang salah ini, yang salah itu, tidak. Dibuatlah pemetaan sosial. Faktornya apa saja? Yang mempengaruhi apa saja? Kondisi masyarakatnya seperti apa? Sehingga dengan demikian akan diketahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dan bagaimana menyelesaikan masalah itu. Ya, jadi peta sosial, faktor-faktor yang ada, kondisi masyarakatnya, sejarahnya, dalam rangka menyelesaikan masalah tertentu. Tidak berangkat dari asumsi yang salah orang miskin, yang salah orang kaya, yang salah orang yang tidak beragama, tapi dipetakan
secara objektif. Dari mana mulainya? Nah, sekarang kita masuk dari mana mulainya? Dengan membuat rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Membatasi pembicaraan, jangan kemana-mana. Kita ini sedang berhadapan dengan masalah apa? Klideh, ya, tindak kekerasan yang dilakukan oleh remaja pada orang-orang yang tidak berdosa, atau perkelahian remaja yang membawa pada korban jiwa. Kita batasi, masalahnya itu dulu yang kita lihat. Di mana? Di Provinsi Yogyakarta. Nah, artinya kalau provinsi, semua kabupaten dan kota masuk. Tapi kalau kita batasi di Sleman saja, Kabupaten Sleman, ya berarti hanya Kabupaten Sleman saja, kabupaten yang lain jangan dihitung dulu. Ya, jadi rumusan masalah adalah upaya untuk membatasi masalah apa sih yang kita kita bahas. Jadi kalau kenakalan remaja, ya kenakalan remaja saja, jangan dibahas. Ini kan karena orang tuanya miskin. Ya itu nanti faktornya iya, tapi fokus masalahnya adalah kenakalan remaja, tindak kekerasan di kalangan remaja. Ya. Analisis sosial ilmiah diawali dengan membuat rumusan masalah, membatasi masalah. Kapan waktunya? Di mana lokasinya? Apa masalah? Ya. Setelah rumusan masalah dibuat, maka setelah rumusannya ditentukan, maka dibuatlah pemetaan. Apa saja yang dipetakan? Pertama, historisnya. Sejak kapan sih tindak klideh itu ada? Istilah klideh, mungkin di daerah di luar Jogja tidak ada setahu saya ya, istilah klideh. Jadi anak-anak muda yang kurang kerjaan, kemudian usil dan mencelakai orang. Bisa membacok orang dari belakang, ada orang naik motor di tempat sepi, tiba-tiba didatangi dibacok. Ada mobil lewat, dilempar batu. Itu tindak nggak masuk akal memang, tapi itu terjadi dan menjadi tradisi. Ya, anak-anak muda yang kurang kerjaan, stres, merasa pengen menjadi jagoan, itu melakukan tindakan-tindakan klideh. Sejak kapan? Nah, ini dikaji. Munculnya sejak kapan? Apakah sejak dulu kala? Kalau dulu kala asal muasalnya bagaimana? Sejak kapan? Apakah setelah Indonesia merdeka? Apakah setelah Orde Baru atau? Nah, dari situ kemudian akan diketahui. Akan diketahui apa? Perkembangannya. Sejak kapan? Kita harus tahu. Jangan-jangan ini masalah yang sudah lama dan dulu sudah pernah diselesaikan. Tapi karena program yang dulu tidak dilanjutkan, maka kita kambuh lagi. Nah, itu fungsi dari mengapa kita harus tahu historisnya. Jangan-jangan dulu sudah pernah diselesaikan. Atau dulunya siapa yang memulai? Dulunya munculnya dari mana? Nah, itu akan membantu untuk menyelesaikan. Struktural, situasi masyarakat itu seperti apa? Struktural, kira-kira struktur masyarakat atau stratifikasi masyarakat itu seperti ini. Situasi masyarakatnya seperti apa sih? Kalau di dalam bahasa sosiologis ada diversifikasi, ada stratifikasi. Ada status, ada kelas. Kalau diversifikasi itu keragaman yang sifatnya horizontal, setara. Biasanya profesi, ada petani, ada pedagang, ada pegawai, ada tentara, polisi, aparat keamanan gitu ya. Itu keragaman sosial, ada suku Madura, ada suku Dayak, ada suku Minang di sebuah masyarakat. Itu sifatnya setara tapi berbeda jenis. Mengapa itu penting? Membuat pemetaan keragaman itu nanti untuk melihat faktor-faktor seperti budaya, ekonomi, ya? Harus dipetakan keragamannya. Lalu ada stratifikasi sosial. Kalau stratifikasi sosial itu ada atas bawah. Orang miskin, menengah, orang kaya. Siapa orang miskin?
buruh biasanya, ya. Bisa buruh tani, bisa buruh pabrik, bisa buruh kantoran. Selama dia itu buruh itu pekerja yang tidak terampil, yang mengandalkan tenaga, ya, tenaga dan ketekunan itu buruh. Dan kelas menengah itu pedagang dan pegawai, pegawai secara umum, ya. Bukan buruh. Pegawai itu orang yang punya tanggung jawab karena punya skill. Ya, pedagang biasanya kalau atau petani yang punya sawah. Tuh. Sementara orang kaya, ya orang kaya itu pejabat tinggi, petani punya sawah yang luas, pengusaha yang punya pabrik, pedagang yang punya volume perdagangan cukup besar. Ya, ini perlu dipetakan situasi masyarakat, strukturnya. Kesamping bagaimana, keragamannya seperti apa, hierarkinya seperti apa. Siapa orang kaya di sini? Apakah orang kaya itu kebanyakan adalah pejabat atau petani atau apa? Nah, ini perlu dipetakan. Dan berikutnya adalah kultural, budaya apa yang berpengaruh, ya. Budaya apa yang berpengaruh pada situasi tertentu, pada kenakalan remaja itu budaya apa? Budaya machoisme. Nah, kalau anak laki-laki kan jagoan. Kalau seorang sudah dianggap sebagai jagoan, maka dia akan mendapatkan tempat di dalam pergaulan. Dia akan diikuti, dia akan dihormati, akan disegani, dia akan punya kebanggaan. Nah, ini sangat mempengaruhi tindakan remaja, ya. Lalu peer group, budaya kelompok, budaya kekerasan, budaya hedonisme, berfoya-foya, budaya media sosial, ya, selfie-selfie, popularitas di media sosial, ya, itu juga mempengaruhi tindakan masyarakat. Mengapa banyak orang miskin melakukan kejahatan, kata mantan menteri industri, ya, Dahlan Iskan. Karena orang miskin jalan-jalannya ke mall. Sebenarnya miskin itu ya miskin. Banyak orang miskin sebenarnya, tetapi banyak orang yang bisa menahan diri. Ya kalau kita tidak punya uang, jangan pergi ke tempat belanja. Karena nanti hati kita akan sakit. Mengapa pengen ini, pengen itu, nggak punya uang? Ya sudahlah, kita batasi saja. Kalau kita lagi tidak punya uang, ya jangan kemana-mana. Atau yang dolan atau jalan-jalan yang tidak menimbulkan efek negatif, tidak memancing emosi. Budaya hedonisme, budaya jalan-jalan ke mall. Karena banyak orang ke mall itu bukan karena belanja, ya. Di dekat kampus itu ada mall besar sekali. Dan di sana sering hari Sabtu, hari Minggu begitu ada rombongan ibu-ibu selesai pengajian. Dari mana begitu nanti pulangnya mampir ke Amplas, Ambarukmo Plaza. Jalan-jalan, window shopping. Ya sebagian mungkin belanja kecil-kecilan, oleh-oleh, jajan, ya. Kue-kue, tetapi sebagian besar ya cuma jalan-jalan. Ya. Lalu institusional. Aturannya apa sih yang ada di situ? Aturan terkaitnya apa? Aturan tentang pendidikan. Anak-anak ini sekolah nggak yang melakukan kekerasan tadi itu? Aparat pemerintah bagaimana? Patroli apa tidak? Lalu orang tua, ya, bagaimana tanggung jawab orang tua pada anak? Dijalankan apa tidak? Lembaga kan orang tua pasti harus bertanggung jawab pada anaknya ketika anak itu masih bersama orang tua. Ya. Aparat desa, bagaimana apakah aparat desa itu memperhatikan kalau ada jalanan sepi di malam hari itu harus dikasih lampu supaya tidak dijadikan tempat nongkrong anak-anak yang kurang kerjaan. Aturannya seperti apa? Aparat negara aturannya bagaimana? Aparat keamanan bagaimana? Ya, aparat desa bagaimana? Yang terkait dengan masalah sosial yang sudah dirumuskan tadi itu.
Dan yang terakhir masalah politis. Nah, ini kadang perlu dilakukan, kadang tidak. Apa itu faktor politis? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang tidak? Apa ada Pak yang diuntungkan dari masalah sosial? Ya, kalau secara politis pasti ada. Mengapa sesuatu itu bertahan? Karena ada yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Ya anak-anak muda itu. Anak-anak muda kurang kerjaan itu kan dia punya cara untuk menyelesaikan kebanggaan yang ada di situ. Nah, nanti mungkin ada jaringan kelompok-kelompok preman yang juga merekrut kader-kadernya dari situ. Ya, pasti ada kelompok-kelompok yang diuntungkan. Setelah ada pemetaan, ya faktor apa saja yang mempengaruhi, maka barulah dilakukan analisis. Ya, berbeda dengan tadi di awal kelompok agama, kelompok sosial, kelompok kiri, kelompok kanan itu sudah asumtif bahwa ini faktornya karena keberagamaannya kurang. Oh, ini karena ketidakpedulian masyarakat. Ini karena orang tidak mentaati aturan. Kalau analisis sosial ilmiah itu objektif. Dari sinilah kemudian dilakukan analisis. Ya. Apa saja analisis yang mungkin? Analisis kronologis, ya, prosesnya. Kalau tadi sejarahnya sudah diketahui, maka kronologinya, kapan awal mula muncul lagi fenomena klitih itu? Oh, 5 tahun yang lalu. Ada apa pada waktu itu? Kemudian tahun berikutnya seperti apa? Apakah grafiknya naik atau konstan? Ataukah justru turun lalu naik lagi? Nah, kemudian didalami siapa pelakunya dan bagaimana proses perkembangannya itu. Mulai dari nongkrong-nongkrong, terus saling menantang siapa yang lebih berani. Lalu ada yang berani mengusili orang, pada awalnya mungkin melempar batu kalau ada mobil lewat. Nah, lalu kurang seru, mobilnya dilempar, dibakar. Jadi ada prosesnya. Lihat kronologinya seperti apa. Lalu yang kedua, kausalitas. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi? Tadi ya, struktur sosial, ada budaya. Bagaimana pengaruh pergaulan? Bagaimana pengaruh tidak sekolah? Bagaimana pengaruh kemiskinan? Itu semua dipetakan. Pengaruhnya seperti apa? Kira-kira berapa persen? Kira-kira yang paling dominan pengaruhnya apa? Nah, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh? Kira-kira yang paling dominan yang mana? Lalu faktor institusional, aturan mainnya apa saja? Siapa yang bertanggung jawab? Ya, anak-anak ini anaknya siapa tuh? Bagaimana tanggung jawabnya orang tua? Mereka sekolah di mana? Bagaimana tanggung jawab sekolah? Lokasi kejadian di mana? Bagaimana tanggung jawab aparat desa di situ? Lalu bagaimana pertanggungjawaban aparat keamanan yang ada di situ? Ya, aturannya bagaimana? Yang harusnya tanggung jawab siapa? Kalau ada kemiskinan, mengapa mereka tidak bekerja? Siapa yang karena nggak punya keterampilan, siapa yang bertanggung jawab memberikan keterampilan ini? Pemerintah kan sudah ada balai latihan. Mengapa dia tidak? Karena tidak adanya informasi. Nah, misalnya begitu. Dan yang terakhir, nanti kalau memang dibutuhkan, bisa dilakukan analisis politik. Siapa yang suka memanfaatkan, siapa yang mengeksploitasi isu ini. Begitu ya. Jadi inilah gambaran sederhana dari analisis sosial. Bagaimana membuat peta sosial secara ilmiah objektif. Tidak punya asumsi bahwa ini salahnya orang kaya, ini salahnya orang miskin, ini salahnya orang yang tidak taat beragama. Tidak. Analisis sosial adalah upaya untuk memetakan faktor historis, faktor struktural, faktor kultural, institusional, politis di dalam yang terkait dengan masalah tertentu. Ya, bisa kemiskinan, bisa drop out sekolah, bisa kenakalan remaja, bisa penyakit sosial yang lain. Ya, lalu setelah dibuat pemetaan, maka dibuatlah analisis.
ya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Karena kalau sudah analisisnya dibuat, kita akan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan. Awalnya dari mana? Nah, bisa dilacak. Faktor apa yang mempengaruhi? Nah, faktor itu yang akan diintervensi. Siapa yang bertanggung jawab? Maka dialah yang diberi tugas untuk menghandle persoalan tersebut. Siapa yang memanfaatkan? Nah, ini yang harus dicegah, dihentikan supaya persoalan itu tidak berlanjut. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mari kita akhiri sesi ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.